Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku persembahkan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
dalam hidupku, di setiap nafasku, di setiap langkahku. Kau yang beri kekuatan, ku sembah Kau Bapa, ku sembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Selamanya ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian,
Kita berjumpa lagi, walaupun tidak tatap muka, tetapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, ayo sebelumnya itu kita doa dulu ya, saudara. Bapa yang di surga, perjumpaan ini kami isi dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah hati kami dan akan membawa kami terus meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus yang berperan di dalam perjumpaan ini. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca bagian dari kitab suci, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 ya, saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 ya. Saya bacakan dan saudara perhatikan ya, biar Roh Kudus akan menjamah kita semua sehingga kita semua diberkati ya. Saya baca mulai ayat 1 ya. Karena kami tahu, kami itu kita semua ya saudara, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh, supaya kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6 ya, saya sampaikan ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami
senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena penglihatan. Nah, kita baca sampai di sini ya, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari bacaan ini, kita ini digambarkan, hidup di dunia ini digambarkan ya, dalam bahasa asingnya disebut kita ini disebut seperti kita ini berada di dalam kemah. Hidup di dunia ini sama seperti kita hidup di sebuah kemah. Kemah itu, saudara, adalah merupakan tempat tinggal yang sementara. Ya, tempat tinggal yang sementara. Jadi kita tidak hidup di dunia ini terus tinggal seperti kita hidup sekarang ini, tidak. Ini tubuh kita ini menurut pandangan kitab suci itu dianggap kemah. Tubuh ini sementara, saudara. Ya. Lalu kalau kemah itu sudah dibongkar, artinya kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita terpisah dengan tubuh kita ini, ada satu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan. Lalu kita ini kemana? Ya, kalau kemah itu sudah dibongkar, atau kita sudah mati, kita ini kemana? Ya, lantas di dalam ayat yang kedua dikatakan, ya, saya bacakan sekali lagi ya, saudara-saudara. Ayat kedua dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Memang, saudara, kemah itu tempat teduh hanya sementara dan tidak ada kelengkapan apa-apa. Ya, jadi di situ kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita semua mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, ini kuncinya di sini, ya. Kita itu hidup, ya. Hidup kita di dunia itu seperti hidup di kemah, ya. Lantas dikatakan, selama orang berkemah itu, saudara tahu berkemah itu dah enak. Nek untuk sementara gak popo, tapi nek untuk seterusnya, repot, saudara, ya. Keamanan tidak terjamin, ya. Kesehatan tidak terjamin. Mungkin kebutuhan
hidup untuk makan juga mungkin tidak terjamin, ya. Lantas kita di sini dikatakan kita itu menderita, ya. Hidup berkemah itu sudah dikatakan cuma sementara. Tetapi di dalam ayat berikutnya itu kita ini mengenakan pakaian, tetapi pakaian lama. Ya, coba saya ulangi lagi supaya saudara jelas ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi di kemah itu, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu mengenakan pakaian baru. Tetapi pakaian baru kita pakai tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Nah, ini maksudnya sudah tinggal di kemah, terus diberi oleh Tuhan pakaian baru, tetapi diberi pakaian yang baru itu kita ini pakai tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Ya, jelas ya saudara, hidup di dunia ini seperti hidup di dalam kemah sementara. Nah, susah, menderita, ya sudah macam-macam lah saudara. Saudara tahu hidup di dunia ini sini cuma susah, ya susah. Ya senang, tapi senangnya itu sementara, ya. Tetapi banyak penderitaan, kesusahan, kesakitan, macam-macam bahaya, ya. Baru saja dunia ini diguncang oleh wabah yang dinamakan corona sampai 2 tahun. Itu banyak manusia yang direnggut nyawanya, seluruh dunia, ya, susah, ya. Nah, hidup di dunia seperti kemah yang sementara ini sudah banyak macam kesusahan, dan kita itu mengenakan pakaian, ya. Pakaian itu untuk menutupi tubuh kita, ya. Jadi hidup di dunia ini memang kita ini ada usaha untuk mengatasi, tapi pakaian sementara. Lantas kita menjadi anak-anak Tuhan diberi pakaian baru, ya. Saudara perhatikan, jadi anak-anak Tuhan diberi pakaian baru, tetapi diberi pakaian yang baru itu, pakaian yang lama itu tidak ditanggalkan, tetapi pakaian yang baru itu dipakai. Artinya saudara, ya, pakaian yang lama itu, hidup yang lama itu tidak ditanggalkan. Kita memakai pakaian baru, yaitu hidup yang baru di dalam Tuhan. Maksudnya supaya kelihatan baru. Tetapi pakaian lama, kehidupan lama itu tidak ditanggalkan. Isi hidupnya seperti orang dunia, ya. Nah, pakaian baru itu kalau kita baca tadi selanjutnya, itu adalah karunia Roh Kudus.
karunia Roh Kudus itu menginginkan supaya hidup kita itu menanggalkan manusia yang lama, ya. Manusia yang lama itu kita tanggalkan, kita mengenakan pakaian yang baru yang dihiasi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kita tidak mau menanggalkan pakaian yang lama. Ya, podo ae saudara. Tuhan memberikan pakaian yang baru itu so yang lama itu ditanggalkan. Tuhan memberikan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup diperbaharui itu supaya kehidupan kita yang lama itu ditinggalkan. Apa itu pikir hidup yang lama, saudara? Hidup yang lama itu pertama-tama pikiran kita itu 100% terarah pada kebutuhan hidup jasmani. Ya, pikiran kita itu 100% terarah, tertuju pada kehidupan jasmani. Nah, kehidupan jasmani itu penuh dengan bahaya. Ya, tadi sudah saya ungkapkan, tetapi juga penuh dengan dosa dan kejahatan, ya, penuh dengan kecemaran, penuh dengan kekotoran. Tuhan menjadikan kita anak-anak Tuhan itu supaya kita ini diperbarui seperti pakai pakaian baru. Yang lama itu harus ditanggalkan. Jangan kita hidup lagi seperti hidup yang lama. Nah, kalau begitu saudara, ya, kita masih mengenakan kehidupan yang lama, sekalipun kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita masih hidup seperti hidup yang lama, maka saudara kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan di dalam Roh Kudus. Kita kehilangan hidup yang kekal, saudara. Ya, oleh sebab itu ini 2 Korintus pasal 5 itu merupakan sebuah alegoris, ya, sebuah kiasan tentang hidup manusia di dunia ini. Dan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari hidup yang lama. Kita diberi pakaian baru, artinya diberi hidup yang baru. Hidup kita dari pikiran, perasaan, perkataan, dan langkah laku kita itu diubah menjadi baru. Jangan hanya perkataannya tok api, tapi langkah lakunya ada api. Itu masih podo mbek pakaian lama tetap dipakai, kita pakai pakaian baru. Ya, saudara, mari kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus berkenan berbicara dalam hati kita, menyentuh hati kita. Tuhan mau memperbarui hidup kita. Saudara, hidup yang baru itu adalah hidup di dalam iman. Di dalam iman itu, saudara, iman saudara kuat. Tuhan berkata, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Jadi kita tidak perlu lagi takut, khawatir, gelisah apa yang hendak kita makan, tempat dan sebagainya, tidak usah dipikirkan. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Ya, itulah renungan yang harus saudara
perhatikan ya, sebagai anak-anak Tuhan yang diperbaharui oleh Tuhan, supaya kita menanggalkan hidup yang lama, kita menggunakan hidup yang baru, yaitu iman kepada Tuhan. Dengan iman itu, saudara-saudara, segala perkara dapat kita atasi. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri sampai di sini dengan doa ya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberikan kami suatu perumpamaan ya, antara hidup lama dan hidup yang baru, sehingga Tuhan Roh Kudus berkenan kami bisa membedakan hidup yang lama, pakaian yang lama, atau hidup berkemah, dan hidup yang baru, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita memperoleh rumah, yaitu kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin.